Apa itu problems of Curious di dalam Monero? Ini sebenarnya terkait dengan sejarah ya, kita belajar sejarah tahun 2018. Jadi Monero itu sebenarnya gini, unik dia karena ada penjadwalan hard fork setiap 6 bulan. Itu rutin biasanya. Ya rata-rata 6 bulan sekali lah. Itu hard fork. Hard fork itu apa? Itu protokol update. Jadi protokol yang baru itu tidak selalu kompatibel dengan protokol yang lama. Nah, ini uniknya bulan April tahun 2018 ya, itu terjadi chain split. Jadi waktu upgrade dari versi 6 ke versi 7, itu blockchain yang lama itu masih hidup, dikasih nama Monero Classic, dan ada juga yang ngasih nama namanya Monero Zero. Itu jadi protokol yang lama masih jalan, namanya jadi altcoin lain gitu ya, di altcoin. Kemudian Monero juga jalan, yang protokol utamanya Monero upgrade naik jadi versi 7. Ini jadi main cryptocurrency-nya di versi 7. Tapi versi 6-nya masih jalan nih. Jadi sekarang kita punya 2 cabang, masing-masing jalan. Ini hard fork. Kemudian tanggal 3 Mei itu split lagi. Monero 6, Monero 7, ada namanya Monero V gitu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya Monero Classic, Monero Zero. Nah, setidaknya ada 3 cabang lah ya tadi kita lihat ya. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya begini. Ring signature atau traceable ring signature atau linkable ring signature itu hanya efisien kalau blockchain-nya satu. Nah, kalau blockchain-nya 2 gimana? Blockchain-nya 2 gini. Jadi waktu terjadi fork Monero dan Monero Classic tadi ya, kalau nggak salah ya, itu kan orang dapat uang gratis ya. Ya, karena penggandaan uang situ, penggandaan koin gitu kan. Orang dapat koin yang sama di blockchain yang berbeda. Itu kan koin yang dapat koin gratis. Asumsinya seperti itu. Nah, ketika orang membuat transaksi di 2 blockchain, menghabiskan koin yang sama, itu anonimitasnya bisa terekspos. Nah, contohnya ini ada skema di mana output nomor 4 ini dipakai di transaksi yang di sini, blockchain B1, dipakai juga di blockchain B2. Jadi orang bisa kelihatan. Kenapa? Karena key image-nya sama, gitu ya. Jadi outputnya ada, outputnya kelihatan, key image-nya sama, gitu. I1 sama dengan I3, I1 sama dengan I3. Jadi orang bisa lihat, oh ternyata ini pending O4, karena terlihat di 2 blockchain. Meskipun ring membernya berbeda, tidak masalah, yang penting ada O4 kelihatan di 2 tempat. Nah, ada kasus berikutnya. Kalau yang tadi kan terekspos, benar-benar kelihatan O4. Tapi kalau ada 2 output di sini, output yang O10 dan O7, kemudian kelihatan juga O7 dan O10 di sini. Ini anonimitasnya berkurang tapi tidak terekspos 100%. Hanya berkurang 3, tapi masih ada anonimitasnya, masih oke lah. Ketimbang yang tadi O4 tadi. Nah, jadi ini jadi masalah pada saat itu, tahun 2018. Curious terjadi. Nah, dilakukan analisis, ternyata berpengaruh. Ada 53.000 input yang terpengaruh. Itu adalah sekitar 2% dari Monero 7, tapi 19% nih cukup signifikan ya. 19% dari Monero 6, tapi hanya 2% di Monero V. Kenapa? Karena Monero V ini volumenya kecil sekali. Gitu. Jadi banyak orang yang dapat uang gratis di cash out itu ya di Monero 6, ternyata berpengaruh di Monero 7 meskipun jumlahnya 53.000, hanya 2%. Nah, tadi sudah curious, sekarang ada potensi lagi namanya honest but curious wallet. Kan tadi kita sudah belajar bahwa sebuah node, full node itu pengaruhnya besar, perannya besar di dalam ekosistem Monero. Perannya apa? Perannya adalah menerjemahkan indeks, membuat histogram, menerjemahkan indeks, kemudian menerima transaksi. Kemudian lagi apa? Memberikan daftar transaksi pada periode tertentu, pada Alice ini ya, sebagai pemegang wallet. Jadi ketika node tadi merekam semua aktivitas dari miliknya Alice, tidak peduli Alice itu siapa, artinya node ini ada potensi untuk mengekspos atau mereduksi anonimitasnya miliknya Alice. Nah, jadi node ini jadi salah satu titik lemah dari Monero. Tipe serangan lain apa? Ini mengeksploitasi mining pool. Jadi kalau kita lihat, mining pool ini biasanya ada daftar blok-blok mana yang mereka produksi. Misalnya dari 100 blok, mereka berhasil memproduksi 20 blok. Blok mana aja, itu kelihatan. Misalnya blok nomor 1000, 1005 gitu ya. 1000, 1005, 1009, 1015 gitu ya. Kemudian kan mining pool harus melakukan payout, membayar para miner ya, karena kan mining pool utamanya ya mengumpulkan mining power dari miner ya, jadi minernya harus dapat bayaran dong. Nah biasanya miner itu akan dibayar dari reward blok-blok ini ya, tentu saja loh, kalau enggak dari mana mining pool dapat dana? Pasti dari sini.
Nah, ini bisa kita analisis bahwa akan terjadi reduksi anonimitas gitu ya. Jadi si transaksi T1 itu akan tereduksi, akan kelihatan mana yang dihabiskan, yang di-spend akan kelihatan. Kemudian ada potensi juga case B ini. Kalau misalnya uang kembalian tadi dipakai juga untuk payout transaksi berikutnya, itu bisa terjadi. Jadi ada setidaknya dua case yang bisa dikembangkan untuk menganalisis anonimitas dari transaksi terkait dengan mining pool dengan Monero. Jadi bisa dipakai untuk di-anonimisasi. Itu yang di Monero terkait dengan mining pool. Nah, kesimpulan simple saja. Jadi ada possible attack-nya itu melihat dari transaksi data dalam blockchain, kemudian melihat juga data yang dalam network atau jaringan. Jadi kalau dari sini kita juga mestinya concern terhadap data-data yang dikirim dalam jaringan internet ya. Kita harus concern ini dibaca oleh siapa. Karena meskipun menggunakan Monero, menggunakan fitur-fitur anonimitas, ternyata si misalnya provider network juga bisa lihat dan bisa melakukan analisis itu ya. Kemudian data yang ada dalam third party, hanya mining pool tadi bisa dipakai untuk melakukan de-anonimisasi. Kemudian ada unexpected event juga bisa terjadi untuk kasus-kasus yang ternyata tidak tercakup di dalam paper. Misalnya hard fork tadi ya, ada potensi serangan tadi dalam hard fork. Nah, begitu. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa fitur anonimitas dalam Monero itu tidak sempurna. Ada banyak potensi serangan, tidak menyerang, tidak mencuri, tetapi memfokuskan pada analisis anonimitas dari Monero yang sebenarnya jadi selling point dari Monero. Ya, ternyata masih bisa dianalisis anonimitasnya. Ya, demikian materi kali ini. Terima kasih.